Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A05, HP 1 jutaan dari Samsung yang udah bagus. Mungkin karena pressure dari brand-brand lain ya. Di kelas harga 1 jutaan, brand lain itu udah bagus. Dan alhasil Samsung ikutan dan akhirnya ngalah. Karena upgrade-nya dari Samsung Galaxy A04 ke Galaxy A05, itu banyak banget. Kayak chipset dia di-upgrade pakai Helio G85, tumben ya Samsung 1 jutaan pakai chipset yang kenceng di kelas harganya. Storage dan RAM-nya pun juga di-upgrade. RAM-nya up to 6GB, storage-nya 128 yang awalnya mentok di 464. Layar sekarang juga lebih gede dengan 6,7 inch dengan screen to body ratio yang lebih tipis dibandingkan Samsung Galaxy A04. Charging-nya sekarang juga udah support sama 25 watt, nggak 18 watt lagi. Dan masih banyak hal yang menarik di Samsung Galaxy A05, apa aja itu? Langsung aja kita bahas. Walaupun kalau secara spesifikasi kita bandingkan dengan kompetitornya di kelas harga yang sama, contohnya kayak Redmi 13C ataupun Itel P55, ya Samsung nggak bisa dibandingin karena secara spesifikasi dia masih Samsung banget, agak pelit. Tapi kalau dari sisi software, Samsung sama sekali nggak pelit. Itel, kalau kita main Itel belum jelas tuh software update-nya sampai kapan. Ya kadang dapat, kebanyakan sih nggak dapat. Redmi 13C ya masih banyak bug-nya dengan MIUI dan juga masih banyak iklan. Nah Samsung walaupun ini seri entry level kelas 1 jutaan, software update-nya Samsung menjanjikan itu 4 tahun. Dan setelah saya pakai 2 minggu ini aja saya udah kedapetan One UI versi 6 dengan Android 14. Dan kalau dari sisi OS, menurut saya yang paling nyaman untuk Android ya OS-nya kalau nggak Samsung dengan One UI-nya ya Google Pixel yang simple-simple. Desain Samsung juga nggak pakai gimmick, kalau kameranya 2 ya 2 aja ya, nggak dikasih kayak hiasan biar dia terlihat 3 atau bahkan terlihat punya 4 lensa yang seakan-akan terlihat mahal. Padahal itu mah cuma gimmick aja, hiasan aja. Signature desainnya memang masih sama kayak A04 ya, desain-desainnya A-series lah. Warnanya dia ada 3, jadi ada black, silver, dan juga light green seperti yang kita bahas ini. Yang light green ini ada garis-garis ciri khas entry level, padahal menurut saya kalau dibikin polos kayak A55 aja lebih bagus. Untuk build quality ya gitulah ya, jangan berharap banyak karena ini HP 1 jutaan. Untuk back covernya ini dia pakai plastik tapi dibikin glossy jadi seolah-olah terlihat seperti kaca. Frame-nya pun juga pakai plastik, cuma bagian layarnya ini yang terproteksi sama glass. Gitu aja di websitenya Samsung, nggak dibilang ini glass apa, nggak kayak Redmi 13C yang dia pakai Corning Gorilla Glass. Bobot sekarang lebih berat ya dengan 195 gram, dulu di A04 itu 192 gram. Ini wajar karena sekarang dimensinya lebih memanjang dengan 6,7 inch, kalau di A04 itu 6,5 inch. Speknya sama sih, dia pakai panel itu PLS LCD bikinannya Samsung dengan resolusinya XD+. Frame-nya tetap Samsung di kelas entry level, belum berubah, masih tetap berotot apalagi bagian bawahnya. Kalau soal selfie kamera masih bisa dimaafkan lah sebenarnya karena di kelas harga segini juga masih banyak yang pakai selfie kamera water drop kayak gini. Ngomongin kamera, kalau untuk selfie kameranya sekarang udah ada upgrade kalau dari angka resolusi ya. Kalau di A04 itu 5 megapiksel, sekarang udah 8 megapiksel dengan bukaannya f2.0. Kalau dulu itu f2.4, jadi sekarang lebih kecil. Untuk kamera belakangnya sih sama persis, main kameranya di 50 megapiksel f1.8 dan makro 2 megapiksel 2.4. Makro ini ya kamera lensa gimmick lah, jarang kepake. Sekarang kita cobain kamera depannya, dia mentoknya di resolusi Full HD 30 fps, kira-kira seperti ini. Masih ada kayak semacam delay ya. Oh enggak deh, enggak delay. Dan kalau di dalam ruangan seperti ini, dimana lightingnya ini ya nggak kayak lightingnya ada di outdoor ya, yang terang banget. Jadi remang-remang kayak gini, di bagian hitam lampu godok situ kalau di layarnya ini ada kayak semacam noise gitulah. Terus kalau kita gunakan untuk jalan, masih cukup stabil ya. Kalau jalannya masih rata kayak gini, ada shaking-nya juga. Dan kalau misalkan low light banget, nggak low light banget sih sebenarnya. Kalau misalkan kita pakai lampu yang warm kayak gini, kira-kira seperti ini. Ini jam mau maghrib, jadi masih oke. Padahal ini lightingnya ya lighting yang bisa dibilang remang-remang lah. Kalau kita gunakan untuk backlight, tapi ada cahaya nggak ya? Coba kita lihat. Kalau backlight, kira-kira kayak gini. Jadi XDR-nya kurang untuk selfie videonya karena langit dan juga tembok saya itu kayak ke blown out, terus titik-titik lampu ini juga blown out ya. Jadi untuk teksturnya itu nggak kayak realnya, kayak ke blown out. Kayak lampu ini juga, mana? Lampu ini tuh. Ada flare-nya juga, cuman satu aja ini nih. Dan kalau digunakan untuk jalan, masih oke sih ya. Untuk kelas HP 1 jutaan, skin tone juga masih jelas, low light-nya juga masih bisa diandalkan.
kamera belakangnya dia bisa Full HD 60 fps. Jadi kalau kita gunakan untuk panning atau tilting, coba ya. Tapi autofokusnya agak kesusahan ya. Padahal kondisinya juga bisa dibilang nggak remang-remang banget tuh. Jadi dia kayak mencari fokusnya itu agak kebingungan. Ini fokusnya kemana nih? Lightingnya kurang nih. Kata sensornya kira-kira kayak gitulah. Tapi sekarang kita coba kalau misalkan kita fokusin ke area yang sebelah sini. Nah, oke, masih ada beberapa noise ya di situ ya, di pohon-pohon yang area gelap tuh. Separasi kontras rasionya juga kurang. Terus kita pindah ke sini. Kalau kayak gini, ketika cahayanya masih melimpah, masih rata, sensornya masih bisa menangkap autofocus dengan cepat tuh. Tapi kalau udah separasi gelap terangnya itu kurang, tuh autofokusnya kayak masih kebingungan. Tapi karena 60 fps ketika kita gunakan untuk panning kayak gini aman. Ini padahal saya udah gerakan lumayan cepat. Tilting juga aman, HDR juga bagus. Padahal ini sore mendung. Terus kalau kita gunakan untuk jalan, sama kita coba zoom in area ini ya. Zoom in, zoom out. Oke, kita gunakan jalan dulu sebentar untuk kita lihat kestabilannya. Masih oke ya. Ya gempa sih, tapi nggak gempa kayak HP 1 jutaan yang biasanya langsung kayak horek gitu ya. Kalau ini masih aman. Terus kita coba untuk rotary shot kayak gini. Zoom out. Aman juga. Untuk hasil fotonya ya oke sih untuk kelas harga 1 juta ya. Contohnya kayak ultrawide dan wide, ketika saya foto mobil mainan anak saya ini warnanya memang gak natural, kayak lebih ke oren-orenan. Termasuk warna tumbuhan ini sebenarnya nggak semerah ini, tapi di tuningannya Samsung jadi lebih merah. Tapi kalau kita untuk foto langit HDR ya masih oke, walaupun beberapa detail kayak hilang, separasi kontras rasionya juga standar HP 1 jutaan. Tapi intinya kalau kita foto di kondisi lighting yang berlimpah ya aman-aman aja sih. Portrait juga aman walaupun di beberapa kondisi tertentu kayak tuningannya itu berbeda-beda ya. Kadang itu skin tone-nya Tito bisa mateng tapi bisa pucet banget, jadi kayak nggak stabil. Tapi kalau untuk skin tone-nya masih Samsung banget, dimana area-area kayak jerawat saya itu jadi terlihat lebih cantik. Lanjut kita bahas soal performanya. Nah dulu di Samsung Galaxy A04 dia pakainya itu MediaTek Helio P35 yang skor Antutunya itu ya di kisaran 140 ribuan lah. Sekarang dia udah di-upgrade pakai MediaTek Helio G85. Walaupun kalau kita lihat harga HP di pasaran yang 1 jutaan, kebanyakan chipsetnya pun juga pakai MediaTek Helio G85 karena ini memang chipset 1 jutaan tapi kenceng gitu. Skornya di Antutu 10 dia bisa dapat 232 ribuan. Dan kalau kita ngomongin performa, ya performanya ini tipis-tipis. Kalau digunakan untuk main game bisa lah, kayak contohnya Mobile Legends. Di Mobile Legends dia dapat settingannya ultra dengan frame rate high, jadi ya bisanya di 60 fps, tapi untuk average masih aman di kisaran 52 fps. Drop-dropnya itu juga cuma di 40 fps. Aman aja kalau Mobile Legends. CODM juga aman, average FPS-nya 49, tapi kadang bisa drop sampai 14 fps. Padahal settingannya udah grafik low ya, frame rate-nya aja yang high. Terus PUBG dia dapatnya smooth ultra, jadi average bisa 40 fps dan dia stabilnya sih di 35 fps. Drop FPS-nya bisa sampai 18. Ini bukan angka yang playable. Jadi dari game-game ini yang masih aman sih Mobile Legends, tapi kalau kalian pengen coba main Genshin Impact, ya, Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps-nya aktif. Average FPS dia cuma dapat 18, maksimumnya aja 26, minimumnya bisa tembus di 8 fps. Jadi kalau kalian pengen main game Genshin Impact bukan beli A05 ya. Harusnya A15 saja udah cukup lah. Terus lanjut untuk suhu temperatur ketika kita coba main game Mobile Legends sekitar 1 jam karena ya kita nggak kuat untuk main game Genshin Impact karena average FPS-nya kayak itu tadi, dan hasilnya untuk suhu tertingginya di bagian depan itu di 37-an derajat Celcius, belakangnya juga sekitar 37,7 derajat Celcius. Masih lebih panas kalau misalkan kita coba record video 30 menit. Suhu bagian depannya itu 39,2 derajat Celcius, belakangnya di 41 derajat Celcius. Lanjut kita bahas baterai. Baterainya masih sama dengan 5000 mAh, tapi kalau kita ngomongin baterai, menurut saya di kelas harga 1 jutaan Samsung ini termasuk salah satu yang paling awet. Ya kalau kita gunakan hanya untuk PUBG contohnya ya 30 menit dia berkurang 9%. Mobile Legends di 30 menit juga berkurang 9%. TikTok sama YouTube 30 menit sama-sama berkurang sekitar 3%. Nah kalau kita gunakan untuk record video 30 menit, biasanya HP-HP yang 5000 mAh itu ya di atas 11% lah, 12%, 13%. Tapi Samsung ini cuma 9%. Jadi lebih awet dibandingkan dengan 5000 mAh standarnya di HP 1 jutaan yang lain. Kalau untuk waktu pengecasannya dengan adapter bawaannya Samsung yang 25 watt, ya ini sebenarnya nggak ada bawaannya, tapi saya beli sendiri 25 watt miliknya Samsung. Dan hasilnya sih
nggak kenceng sih ternyata ya, walaupun dia di 25 watt. Dengan 0 ke 100% tuh dia butuh waktu sekitar 2 jam 50 menit. Gila, hampir 3 jam. Fitur lain standar aja sih, kayak sensor dia cuma ada Face ID, jadi fingerprintnya nggak ada, terus cuma ada accelerometer dan juga proximity. Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya tapi udah yang paling baru sih. Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.3. Ya, jadi itu tadi adalah cerita saya menggunakan Samsung Galaxy A05 sekitar 1 minggu ini. Poin plusnya, kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, memang yang paling plus ya itu ada di software One UI dan juga software update-nya yang bisa tembus sampai 4 tahun. Kalau kalian carinya spesifikasi, banyak kompetitornya yang spesifikasinya itu lebih tinggi ya, kayak Itel P55 ataupun Redmi 13C tadi. Tapi kalau kita lihat dari perspektif upgrade-nya dari Samsung Galaxy A04 ke A05 udah lumayan banyak banget upgrade-nya, kayak layarnya lebih gede, chipsetnya lebih kenceng, storage-nya double sekarang, charging-nya juga 25 watt walaupun ketika kita tes tadi juga menurut saya masih lama ya. Jadi sekarang poinnya si Samsung Galaxy A05 dengan harga 1 jutaannya ini buat siapa sih? Karena kan kompetitornya udah ada yang layarnya 90Hz, ada yang storage-nya 256. Ya kalau menurut saya sih buat kalian yang memang udah terbiasa pakai OS-nya Samsung ya. Karena menurut saya Android yang paling nyaman itu OS-nya ya si Samsung dengan One UI-nya. Nah si A05 ini udah dapat OS versi 6 dengan Android versi 14. Yang istilahnya ini udah mateng lah softwarenya ya. Jadi dia lebih aman dari bug, terus nggak ada iklannya, terus software update-nya lebih dijanjikan lebih panjang 4 tahun. Jadi Samsung ini bisa dibilang buat jangka panjang itu lebih nyaman lah, lebih ngerasa nanti aja deh kalau mau beli HP baru, HP ku masih bagus kok. Kayak gitulah. Untuk kameranya menurut saya juga masih bisa diandalkan di kondisi tertentu di kelas harga 1 jutaan. Jadi kalau kalian cari HP 1 jutaan yang operating sistemnya aman, kalian merasa aman untuk jangka panjang, ya Samsung Galaxy A05 ini bisa menjadi rekomendasi yang menarik. Saya Nika Stabdi and see you on the next video. Bye bye.